Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan stupa mustika. Membalikkan tekad ke arah besar dan segera berubah menjadi tanah murni. Shinvas Sutra Teratai, episode 1287. 3 kali mengubah maharibu dunia lainnya menjadi negeri Buddha yang murni. Sebelumnya, ini menerangkan kalau para praktisi kendaraan kecil telah membalikkan tekad ke arah besar, sehingga Dharma murni yang direalisasikan dapat segera berubah menjadi tanah murni tanpa kebocoran. Mari kita menghayati dengan sungguh hati. 3 kali mengubah maharibu dunia lainnya menjadi negeri Buddha yang murni. Bersungguh hati, harus memahami bahwa dunia lain dapat menjadi negeri Buddha yang murni. Beberapa hari ini kita terus bicarakan batin. Batin kita, apakah telah murni? Membuat batin kita yang risau, kegelapan batin yang keruh dan ternoda, apakah telah dihilangkan? Jika sudah, maka batin kita telah diubah dari keruh menjadi tanah murni. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada dharma dalam batin, dharma yang kita dengar di pagi hari sama saja dengan bocor. Dharma yang telah bocor tidak ada lagi dalam batin kita. Batin kita harus menggunakan metode apa untuk menghilangkan kegelapan batin dan kerisauan batin ini? Sudah seringkali saya katakan, dharma harus meresap ke dalam batin. Dharma ibarat air, dapat membersihkan kotoran, dapat membasuh batin kita yang kotor dan keruh. Batin yang tidak murni, kerisauan kita, hanya dharmalah yang dapat membersihkan. Jika dharma tidak meresap ke dalam batin, maka benar-benar tiada dharma untuk membebaskan. Oleh sebab itu, dharma harus meresap ke dalam batin kita. Naskah sutra sampai di sini sudah pada bab 11. Pada bab guru dharma sebelumnya, kita dapat memahaminya. Di mana ada sutra, di situ terdapat keseluruhan raga Buddha. Seharusnya semuanya masih mengingatnya. Di mana ada sutra, dimungkinkan untuk dapat membangun stupa, atau bahkan tidak perlu membangun stupa, karena pada dasarnya sudah ada, sebab terdapat keseluruhan raga Buddha di sana, dalam batin kita. Pada dasarnya, terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Berhubung karena demikian, maka kita harus tahu bahwa setiap orang memiliki hati Buddha. Hanya saja kita tidak mampu membersihkan kegelapan batin dan kerisauan kita. Kekurangan air dharma. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kita butuh air. Butuh air. Tapi bagaimana cara menggalinya? Masih berada di dataran tinggi, dan masih belum ada air yang bisa digali. Sebelumnya juga sudah pernah disampaikan, kita tahu bahwa kita juga ingin melatih diri, tetapi dharma belum masuk ke dalam hati, sehingga disebut tingkatan dari kebijaksanaan kering, atau sukla vidarstana bumi. Mengetahui bahwa setiap orang memiliki sifat kebudaan, mengetahui bahwa sifat hakiki tatata ada di dalam batin kita, namun kita tidak ingin benar-benar berusaha, hanya mendengar saja, tapi tidak bersungguh hati. Oleh karena itu, kita masih berhenti di tempat yang sangat kering, masih belum mendapatkan air yang murni untuk membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Hanya mengetahui, apakah benar-benar mengetahui? Namun kita masih belum mengetahui cara untuk menggunakannya, karena kita seperti tertutup oleh kegelapan batin. Berhubung saat ini sudah memahami, tahu bahwa dharma harus meresap ke hati, bahwa lahan batin yang memiliki dharma, maka di situ juga terdapat keseluruhan raga Buddha. Jika kita mengerti prinsip kebenaran ini dengan jelas, maka akan seperti Buddha yang 3 kali merubah maharibu dunia, menjernihkan hingga seperti negeri Buddha. Kita bukan hanya menjernihkan lahan batin kita sendiri, kita juga bisa menjernihkan lahan yang lain. Benar, dengan sepenuh hati menghayatinya. Dengan sendirinya, kita menjadi lebih jelas akan dharma. Seperti bab sebelumnya, sudah pernah dibahas tentang di bab kota gaib.
Ada praktisi kendaraan kecil yang sudah kembali ke kendaraan besar. Mereka mulai mengetahui, karena kita masih hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri. Kita hanya terhenti di ajaran kendaraan kecil, dan Buddha selalu bersungguh hati menyemangati kita. Bagaimana supaya kita bisa memahami secara tuntas bahwa kita harus sampai tingkatan Buddha, barulah tahapan terakhir. Kalau tidak, hanya berhenti di tahapan Sravaka dan Pratyeka Buddha. Demikian masih belum bisa memutuskan samsara. Kita masih akan bertumimbal di 6 alam kehidupan, dan itu di luar kendali kita sendiri. Tidak bisa memahami secara jelas dari mana timbulnya kerisauan tersebut, dan bagaimana cara kerja dari hukum sebab akibat. Meskipun kita tahu semua prinsip kebenaran, namun kita masih terhenti dalam kondisi di luar kendali diri. Demikian terus berada dalam siklus tumimbal lahir. Oleh karena itu, sama seperti kita mendengarkan Dharma. Jika hanya mengetahuinya saja, maka masih tidak akan dapat menguasai diri sendiri. Seperti pada tubuh Dharma pada Buddha dan Bodhisattva yang dapat memiliki jalinan jodoh dengan para makhluk, datang untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk, disebut dengan kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya, adalah datang dari tekad hatinya. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Datang ke dunia dengan membawa ikrar. Sang Buddha disebut juga dengan Tathagata, yaitu datang ke dunia dengan membawa ajaran sejati. Datang ke dunia untuk menerapkan ajaran sejati disebut dengan Tathagata. Datang dan pergi dengan bebas leluasa. Tapi kita para makhluk tidak bisa memutuskan sendiri kemana kita pergi. Itu bukan sesuatu yang dapat kita mengerti dengan jelas. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Sulit terlahir sebagai manusia. Sulit bertemu dengan Dharma Buddha. Sejak kita lahir sebagai manusia, telah menemukan Dharma Buddha. Jika dimungkinkan, maka harus cepat untuk memahami kendaraan kecil. Kendaraan kecil ini, kita hanya memberikan kebaikan pada diri kita sendiri. Kita sangat jelas, ini bukanlah yang terunggul, sehingga kita seharusnya membalikkan ke arah kendaraan besar, harus bergegas untuk mengubah arah. Tujuan kita mempelajari ajaran Buddha adalah untuk mencapai kebudaan, arah besar, ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, hal ini telah dibahas sebelumnya, harus mengingatnya lagi. Setiap bab memiliki fungsinya masing-masing, jadi kita tidak boleh membiarkannya bocor. Dharma di dalam batin kita harus baik-baik menjaganya, jangan membiarkannya bocor. Jadi, harus direalisasikan. Karena jika kita memahaminya hingga tuntas, Dharma murni yang direalisasikan harus sangat menyeluruh, sangat memahami. Setelah kembali pada kendaraan besar, kita barulah dapat benar-benar memahami. Masuk ke dalam kerumunan, barulah dapat memahami. Ternyata kita masuk ke dalam kerumunan, batin kita bisa menjadi lebih terbuka dan luas. Kita dapat melihat sangat banyak permasalahan dunia. Orang yang menderita sangat banyak. Kita bersedia bersumbangsi untuk mereka. Kita dapat membantu pencapaian banyak orang, dapat memahami prinsip kebenaran. Penerima bantuan juga dapat membantu yang lain lagi. Cobalah kita lihat, batin kita bisa sangat tersentuh melihat orang lain memperoleh pencapaian. Kita juga sangat tersentuh. Kita juga sangat bersukacita dalam Dharma. Realisasi ini membuktikan bahwa ajaran kendaraan besar adalah memberi manfaat pada diri sendiri. Juga sama, memberi manfaat bagi orang lain. Memberi manfaat bagi orang lain dan diri sendiri adalah merupakan hal yang sangat sukacita dalam Dharma. Lihatlah sekarang, Indonesia tahun 2016 ada 200-an lebih bodhisattva, masih di Hualien. Seluruh perjalanannya adalah khusus untuk memahami 4-in-1 Tzu Chi. Apa yang disebut bersatu,
Apa yang disebut harmonis? Bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Mengapa harus saling mengasihi, harus bergotong royong? Di negara mereka membangkitkan tekad untuk bergabung dengan Ceci, juga mau memahami bodhisatwa dari tempat kelahiran Ceci di Taiwan, dan juga silsilah ajaran dari tempat kelahiran mazhab. Sebenarnya bagaimana didirikan? Apa yang disebut silsilah ajaran? Apa yang disebut mazhab? Sekarang mereka bisa bertemu dengan begitu banyak orang dari seluruh dunia, di mana semuanya membangkitkan tekad. Mereka satu persatu datang dan berbagi kesan dengan mereka. Mereka telah memahaminya, juga penuh sukacita dalam Dharma, bahkan mendengarkan para praktisi kehidupan suci dan juga staf kita berbagi kesan kepada mereka menghadapi seluruh dunia ini. Dan mereka juga melihat kehidupan kita di Geria Jingse. Setiap biksuni begitu sungguh-sungguh dan rajin. Dari kehidupan yang demikian sulit, dalam menghadapi dunia sekarang, juga memikul beban yang sangat berat. Namun, mereka semuanya merasa nyaman dan leluasa. Ini juga membuat mereka merasa tersentuh. Ini hanya datang ke sini, baru bisa benar-benar membuktikan atau menyadari apa artinya membangkitkan tekad agung yang seperti ini, dan perasaan yang kita dapatkan dari bersumbangsih untuk orang banyak. Sebenarnya Ceci Indonesia sampai sekarang sudah 23 tahun. Selama 23 tahun ini, mereka juga telah mengembangkan 4 misi besar Ceci. Ini sudah demikian stabil. Sekarang mereka sedang membangun rumah sakit setempat. Sekarang mereka selalu kembali ke sini untuk mendengarkan motivasi yang diberikan kepada mereka. Masa celengan bambu. Sekarang mereka berkata bahwa selama pengumpulan celengan bambu bulanan mereka, bulan ini ada sebanyak 400.000 buah celengan bambu. Masa celengan bambu. Ada pengusaha yang membangun ikrar, yakni ingin mengumpul 50.000 buah celengan bambu. Dia mengatakan kepada saya, dia berkata, sudah hampir mencapai 50.000 buah celengan bambu. Hanya satu orang, dia menerima 50.000 buah celengan bambu di tokonya. Setiap bulan, dia mengumpulkan kembali. Masih ada orang lain lagi. Totalnya di bulan ini, hanya celengan bambu yang mereka kumpulkan kembali berjumlah lebih dari 400.000 buah. Bagaimana mereka membangkitkan tekad untuk membangun ikrar? Apabila jumlah donatur terus bertambah, ini menunjukkan persetujuan dari semua orang terhadap yang dilakukan oleh insan suci setempat. Tidak peduli apakah itu bencana alam ataupun bencana dari ketidakkekalan, semua masyarakat Indonesia mengenal Ceci. Mereka pergi kemana saja untuk bersumbangsi. Tidak peduli apakah tempat tersebut jauh maupun dekat. Sekarang, mereka sudah sangat stabil. Bodhisatwa dunia, walaupun memiliki perbedaan agama, mereka saling menghormati, saling bersyukur, saling mengasihi satu sama lain, seperti saat mereka sedang melakukan ritual namaskara. Ada umat Muslim yang juga ikut dalam ritual namaskara. Umat Kristen dan Katolik pun juga demikian. Lebih dari 200 relawan menganut berbagai agama. Karena mereka bergabung dengan Ceci, mereka masih menganut agama mereka. Tetapi mereka memahami spirit Ceci, bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Mereka memahami semangat ini, dan mereka mengesampingkan kemelekatan mereka. Dengan tidak adanya kemelekatan, maka tidak ada rintangan. Dengan adanya pemikiran ini, inilah tanah murni. Ini adalah sebuah transformasi. Mereka dapat menganut agama mereka sendiri dengan leluasa, namun mereka semua bersatu, menyatu menjadi satu kesatuan dengan tekad yang sama. Bukankah ini yang disebut sebagai belahan raga Buddha? Mereka menerima dharma yang sama, agama yang berbeda, negara yang berbeda,
pekerjaan yang berbeda dari berbagai macam pekerjaan, tetapi mereka memiliki satu arah yang sama. Ada lebih dari 400.000 celengan bambu dari toko dan bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengambil celengan bambu dari kantor para pengusaha. Mereka semua mengambil celengan bambu dan memberikannya kepada pekerja dan pelanggan mereka. Begitulah masyarakat pada umumnya, bergabung menjadi donatur. Lihat, ini adalah orang-orang dari semua agama dan semua profesi. Mereka memiliki arah yang sama. Jika Anda memikirkannya, bukankah ini membalikkan tekad ke arah besar? Mereka telah melenyapkan kemelekatan mereka dan sudah tiada lagi rintangan, sehingga dengan konsep bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong, tekad mereka semua mengarah ke tujuan yang sama. Ini realisasinya, Dharma murni yang direalisasikan dapat segera berubah menjadi tanah murni tanpa kebocoran. Semua orang membangkitkan tekad dan membangun ikrar yang sama. Begitulah cara mereka mengubah tanah suci ini dari kondisi kerisauan yang memiliki celah menjadi lahan batin yang jernih tanpa celah. Bukankah demikian? Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Bagaimana kita mengubah? Marilah kita mendengarkan dengan lebih sungguh hati lagi. Para makhluk awam membatasi diri sendiri dengan adanya objek penuh ilusi. Para belahan raga datang untuk secara khusus memberikan ceramah. Pengubahan pertama merujuk pada merubah pengubah ketiga, berupa 6 fungsi memilah-milah dari akar indera, objek indrawi dan kesadaran indrawi. Pengubahan kedua merujuk pada merubah pengubah kedua, manas winana. Pengubahan ketiga merujuk pada merubah pengubah pertama, alaya winana. Kita para makhluk awam membatasi diri sendiri dengan adanya objek penuh ilusi, karena kita berada di batasan kita sendiri. Para belahan raga datang untuk secara khusus memberikan ceramah. Buddha demi menempatkan banyak ajaran kembali pada posisinya. Belahan raganya datang dan ingin memastikan mereka semua memiliki tempat. Maka, Buddha mulai membabarkan dharma pengubahan. Pengubahan ini pengubahan pertama. Ini menyatakan merubah pengubah ketiga, berupa 6 fungsi memilah-milah dari akar indera, objek indrawi, dan kesadaran indrawi. Dari kata-kata terlihat sangat mendalam. Kita harus bersungguh hati mendengarnya. Pengubahan kedua adalah merubah pengubah kedua, manas winana, atau kesadaran pusat pikiran. Manas winana adalah kesadaran ketujuh kita. Pengubahan ketiga adalah merubah pengubah pertama, alaya winana, atau gudang kesadaran. Untuk memperjelas, pengubahan pertama menyatakan pengubahan ketiga, yaitu sekarang kita perlu menjalani pengubahan pertama, karena dikatakan dari yang paling dalam hingga ke paling dangkal. Dari yang paling dangkal kembali ke yang paling dalam. Kita makhluk awam berinteraksi terhadap hal pertama adalah di 6 akar indera dan 6 objek indrawi. 6 kesadaran indrawi adalah 6 akar indera berinteraksi dengan objek indrawi di luar. Kita baru saja mengatakan 6 kesadaran indrawi. Kita baru saja membahasnya. 6 akar indera dan objek indrawi adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita, berinteraksi dengan wujud, suara, bau, rasa, sentuhan dari luar. Kita makhluk awam, ketika 6 akar indera berinteraksi dengan kondisi luar, batin makhluk awam akan menimbulkan delusi dari pandangan dan pemikiran salah. Timbulnya delusi dari pandangan dan pemikiran salah, maka akan menciptakan banyak karma.
disebabkan oleh delusi dari pandangan dan pemikiran salah. Pengubahan pertama merujuk pada melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, keluar dari rumah terbakar. Pengubahan kedua merujuk pada melenyapkan delusi bagaikan butiran debu pasir, keluar dari kota gaib. Pengubahan ketiga merujuk pada melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin atau ketidaktahuan, tiba di tempat penyimpanan barang berharga atau Ratna Dwipa. Pandangan dan pemikiran keliru bagaikan rumah terbakar. Masih ingatkah pada bab perumpamaan, sesepuh di luar terus berteriak memanggil, "Anak-anak, cepatlah keluar, api sudah berkobar di dalam, cepatlah keluar." Beberapa anak-anak masih di dalam, bermain di tempat tersebut, bermain api. Melihat kobaran api sepertinya sangat menyenangkan. Kehidupan masyarakat saat ini, bukankah juga demikian? Ini adalah delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Kita harus menyingkirkan delusi dari pandangan dan pemikiran keliru ini. Barulah kita dapat keluar dari rumah terbakar. Perubahan kedua yaitu melenyapkan delusi bagaikan butiran debu pasir. Pada bab perumpamaan kota gaib, pada saat itu memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Sang guru membimbing kita. Kota gaib pada masa Buddha Mahabhijna Jana Bibu. Pada saat itu ke-16 pangeran menerima dharma kendaraan besar. Akan tetapi, bagaimana cara membimbing para makhluk? Para makhluk melekat pada ajaran kendaraan kecil, Sravaka. Di dalam kendaraan Pratyeka Buddha, guru pembimbing memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Semua orang demikian bersedia untuk menjalani, tapi hanya berjalan sedikit. Sudah lelah, jalan masih panjang. Perjalanan yang akan dilewati sepertinya sangat sulit. Guru pembimbing tiada henti memberikan semangat dengan metode terampil memberitahu mereka, "Lihatlah, kota gaib sudah dekat. Mari semua membangkitkan semangat dan terus berjalan. Jangan mundur kembali. Jika kalian kembali lagi, akan ada jalan yang berbahaya. Sangat berbahaya loh. Oleh karenanya, harus berjalan ke depan, sehingga keluar kota gaib." Ini adalah perenungan kita. Di kesadaran ketujuh, perenungan kita, apakah baik atau buruk, kita akan merenungkannya. Perenungan di kesadaran ketujuh. Jadi, apakah akan maju atau mundur? Di kota gaib, banyak orang di sana sedang bimbang, tidak bisa memutuskan apakah maju atau mundur. Ini adalah di dalam kesadaran ketujuh. Yang ketiga adalah merujuk pada melenyapkan delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin atau ketidaktahuan, tiba di tempat penyimpanan barang berharga, atau Ratna Dwipa. Mulai dari mengikis ketidaktahuan, kikis ketidaktahuan, membalik dari kecil ke arah kendaraan besar. Itu berarti bersatu hati berjalan maju, dan sampai ke tempat penyimpanan barang berharga, atau Ratna Dwipa. Jalan ini telah terbuka. Kita seharusnya mengerti, ingin lebih jelas, maka harus melangkah lebih jauh lagi untuk memahami. Kesadaran keenam di depan kita adalah perubahan pertama. Selanjutnya adalah perubahan kedua, kesadaran ketujuh, yaitu pemikiran telah berubah. Semua karma yang diciptakan selanjutnya adalah kembali ke kesadaran kedelapan, yaitu kesadaran mendasar. Kesadaran dasar adalah kesadaran karma. Karma baik atau buruk itu ada di kesadaran kedelapan ini, yakni alaya winana. Jadi, kita datang dan pergi. Pada akhirnya, ada di kesadaran alaya. Bila sekarang kita rajin bersemangat, stupa mustika akan menerobos keluar dari 5 kendaraan yang akan menerobos kesadaran kedelapan kita dan mencapai kesadaran ke-9 kita. Kesadaran ke-9 ini sepenuhnya jernih murni tiada tercemar. Kita sudah tidak menderita akibat terpengaruh oleh berbagai macam kerisauan dan kegelapan batin di dunia. Batin kita telah paham sepenuhnya, bukan hanya paham,
bahkan sudah akan mencapai tingkatan Buddha, maka disebut memahami secara keseluruhan. Naskah sutra yang sebelumnya, seluruhnya menjadi satu negeri Buddha. Permukaan tanah mustika adalah datar dan rata, ditutupi seluruhnya oleh tirai penuh mustika. Segala panji dan tudung digantungkan, dupa mustika besar dibakar, segala bunga surgawi yang berharga tersebar di seluruh tanah. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Kita mesti merubah batin kita, merubah kekotoran menjadi tanah murni. Dharma mesti diserap ke batin tanpa kebocoran, tidak boleh dibiarkan bocor. Dengan sendirinya, dharma kita semakin lama akan semakin terang benderang. Maka ada dharma untuk membebaskan. Ada dharma untuk membebaskan kehidupan ini. Sutra yang selanjutnya menyatakan, pada ketika itu, para belahan raga Buddha Shakyamuni dari penjuru timur, para Buddha dari seluruh negeri sebanyak butiran pasir dari miliaran koti Nayuta Sungai Gangga, di mana masing-masing ada membabarkan dharma, semuanya berkumpul di sini. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Penjuru timur. Karena Buddha Shakyamuni hendak mengumpulkan belahan raganya, beliau memancarkan sinar cahaya di antara kedua alisnya untuk menerangi penjuru timur, sehingga cahaya pertama menerangi timur. Maka belahan raga Buddha Shakyamuni dari penjuru timur, semuanya sebanyak miliaran koti, jumlahnya amat sangat banyak sekali, semua sudah datang berkumpul. Pada ketika itu, para belahan raga Buddha Shakyamuni dari penjuru timur, seberkas sinar menerangi satu sisi timur, di mana terdapat para Buddha belahan raga pada negeri sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Bisa dilihat, hanya satu penjuru timur saja, sudah ada begitu banyak Buddha Shakyamuni. Buddha belahan raganya, kita bisa mengetahui bahwa sumber dharma di dunia saha, negeri Kapilawastu, Buddha Shakyamuni, kebijaksanaan beliau, begitu dharma dibabarkan, maka dharma akan menyebar ke dunia yang amat sangat banyak, terutama penjuru timur dari negeri Kapilawastu. Yang hendak dikembangkan adalah ajaran kendaraan besar. Itu adalah Cina. Dari Cina mengarah ke penjuru timur, maka sudah tiba di Taiwan, ajaran kendaraan besar. Melihat suci dimulai dari Taiwan, begitu banyak bodhisatwa dunia, sekarang juga sama, tersebar di seluruh dunia, maka bisa diketahui bahwa Dharma adalah belahan raga dari Buddha. Jadi, seberkas sinar menerangi satu sisi timur, di mana terdapat para Buddha belahan raga pada negeri sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Penjuru timur juga mengarah ke Cina, juga mengarah ke Taiwan. Taiwan serta negara-negara di penjuru timur masih bisa menyebarkan dharma di sana. Jadi, para Buddha dari seluruh negeri sebanyak butiran pasir dari miliaran koti Nayuta Sungai Gangga menerangkan kalau para belahan raga dari penjuru timur datang berkumpul. Para belahan raga dari 10 penjuru tiba secara bertahap. Bukan hanya tanahnya adalah seperti demikian, lahan batin lebih banyak lagi. Lahan batin semua orang telah disucikan, karena disucikan oleh Dharma. Karena Dharma, maka saling mewariskan pelita, saling mewariskan Dharma. Oleh karena itu, ada begitu banyak, menunjukkan para belahan raga dari penjuru timur datang berkumpul. Para belahan raga dari 10 penjuru tiba secara bertahap. Buddha dari penjuru timur, sudah dari setiap penjuru, satu persatu datang mendekati. Penjuru timur adalah demikian, 10 penjuru juga demikian. Seperti ini terus datang mendekati. Penjuru barat, selatan, dan utara. Penjuru selatan dari Taiwan ada di mana? Kemarin, insan suci Indonesia, mereka semuanya juga pulang. Lihatlah, masih ada Myanmar dan juga Malaysia. Para bodhisatwa negara datang bersama-sama dan juga berbagi kesan, terutama Myanmar.
Setelah bencana gempa bumi tersebut, mereka pergi melihat kondisi bencana di sana, pulang dan berbagi cerita kepada saya. Hasil setelah melihatnya, tempat mereka sana merupakan tempat gempa bumi yang paling parah. Itu adalah di Myanmar bagian tengah. Bagian tengah Myanmar ini pada abad ke-11 sekarang menjelaskannya itu hampir 1000 tahun yang lalu. Saat itu adalah zaman pada abad ke-11. Negara Pagan. Raja negara Pagan sangat percaya terhadap ajaran agama Buddha. Di tempat tersebut, semua membangun stupa, karena dia adalah murid ajaran Buddha yang sangat tulus. Karena pahala kebajikan dari membangun stupa itu sangat besar. Hanya di kota Raja Pagan, dia membangun lebih dari 2.200 stupa. Jika dijelaskan berdasarkan perbatasan sekarang, adalah menggunakan tanah yang sangat besar dan luas, melakukan konstruksi skala besar di tempat tersebut. Semua bahan kayu dengan penebangan di hutan, beberapa bahan kayu hutan ditebang, menggunakan banyak tenaga kerja, juga menggunakan banyak sumber daya lainnya yang dikumpulkan bersama saat ini untuk membangun lebih dari 2.000 stupa. Jadi, stupa dibangun dan kota kerajaan didirikan. Selama periode ini adalah legenda mereka. Kata mereka bahwa pada saat itu, di tempat itu tiba-tiba mengering. Semua sumber daya alam, baik air atau sumber daya material, semuanya mengering. Itu karena semua hutan telah ditebang dan mengumpulkan semua sumber daya di tempat itu untuk membangun kota kerajaan dan stupa. 2.000 lebih stupa. Jadi, banyak warga tidak dapat untuk terus tinggal di tempat demikian. Setelah beberapa waktu, kota kerajaan juga harus dipindahkan ke tempat lain. Tempat ini menjadi penuh dengan stupa. Tidak ada orang yang tinggal di sana. Namun, karena stupa ini, raja masih menginginkan orang untuk tinggal di tempat ini, untuk merawat stupa-stupa ini. Maka, mengerahkan banyak orang untuk merawat 2.000 lebih stupa dengan baik. Sejak saat itu, generasi demi generasi mereka semua merawat stupa di sana. Jika sekarang pergi ke tempat itu, mereka mengatakan tidak ada orang lagi yang tinggal di sekitar tempat tersebut. Tidak ada desa atau rumah. Sehingga ketika gempa terjadi di sana, yang paling parah kerusakannya adalah stupa-stupa tersebut. Ada yang runtuh total dan ada yang rusak ringan. Total ada 449 stupa yang telah runtuh. Oleh karena itu, mereka mulai menanggulangi bencana dari tempat itu. Hanya beberapa stupa itu perlu mengerahkan banyak orang. Ketika mereka pergi, banyak sekali orang, karena di dalam stupa ada benda mustika. Dari stupa sebelumnya, benda-benda candi religius, dan ada benda yang terukir sejarah. Oleh karena itu, batu-batu itu juga harus dipindahkan dengan cara ini. Batu bata, batu, kayu, semuanya terus dipindahkan keluar. Mengerahkan sangat banyak orang. Insan suci kita yang ke sana juga bantu memindahkan. Ketika memindahkan, ada orang lokal yang melihat kita dan tahu bahwa kita adalah insan suci. Secara khusus, para pejabat secara khusus memperkenalkan kita. Mereka ada menerima monastik di sana. Setiap batu bata yang dipindahkan sudah diperiksa oleh monastik. Jika bersejarah, dia akan menerimanya. Seperti ini. Setelah mereka melihatnya, mereka merasa mungkin di dekatnya orang-orang di sekitaran juga harus dilihat. Jadi, perlu melintasi kota. Desa pertama yang mereka kunjungi dinamakan Desa Pengemis. Mengapa dinamakan Desa Pengemis? Ia berkata, semua yang tinggal di desa itu adalah pengemis. Mengapa orang-orang di desa itu adalah pengemis? Apakah tidak ada anak muda? Anak muda dari setiap generasi juga adalah pengemis. Mengapa? Ia berkata, mereka dinamakan Buddha Stupa. Mereka semua adalah Buddha Stupa. Mengapa dinamakan Buddha Stupa? Pada abad ke-11, setelah stupa dibangun, raja menggerakkan banyak orang untuk menjaga stupa. Para penjaga stupa tidak boleh keluar bekerja.
Seluruh keluarganya harus tinggal di sana untuk menjaga stupa. Ini terus berlanjut, sehingga orang-orang itu tidak tahu bagaimana berbisnis dan tidak mau sekolah. Sehingga seluruh desa itu bermata pencaharian sebagai pengemis, karena banyak turis yang berwisata ke sana. Di sana mereka mengemis, di sana meminta-minta. Semalam membahas bagaimana caranya membimbing anak-anak ini agar bersekolah. Jadi dikatakan bertanya pada saya, apakah sebaiknya kita membangun sekolah untuk mereka? Tetapi membangun sekolah, penduduk setempat mengatakan bangun sekolah juga tiada gunanya, karena mereka tidak bersedia sekolah. Saya mengatakan pada mereka, sebaiknya mesti mendorong mereka. Kehidupan akan berubah, karena insan suci sudah menemukannya. Kalian mau di mana membangun sekolah? Kita akan membantunya. Akan tetapi harus membimbing mereka seterusnya, membuat mereka tahu kehidupan manusia yang berharga seperti apa, jiwa kehidupan yang bermakna, membuat mereka tahu, maka mereka barulah akan sekolah. Mereka akan berubah, sehingga mereka sekarang, insan suci Myanmar, membuat panggilan jiwa mereka. Mereka harus bersungguh hati. Inilah Dharma. Bagaimana untuk merubah kehidupan manusia? Adalah wariskan. Sehingga dikatakan, belahan raga dari penjuru timur, Dharma adalah Buddha. Demikian diakumulasi, adalah sama dengan Dharma. Kita telah memahami Dharma ini, mulai bisa menghayatinya. Bukan hanya penjuru timur, juga segala penjuru. Di mana masing-masing ada membabarkan Dharma, semuanya berkumpul. Banyak belahan raga Buddha datang berkumpul. Di mana masing-masing ada membabarkan Dharma, semuanya berkumpul di sini. Masing-masing membabarkan Dharma pada negerinya, semua Buddha dari penjuru timur datang berkumpul di dunia Saha. Setiap negara membabarkan Dharma di negeri itu, semua berdatangan, datang ke dunia Saha. Secara berurutan seperti ini, para Buddha dari 10 penjuru semua datang berkumpul, duduk pada 8 penjuru. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Bait sutra ini mengatakan adalah demikian. Bukan hanya penjuru timur saja, masih ada para Buddha di 10 penjuru telah tiba di tempat ini, tempat yang dibimbing Buddha. Secara berurutan seperti ini, para Buddha dari 10 penjuru semua datang berkumpul, duduk pada 8 penjuru. Negeri yang diubah seperti satu negeri Buddha, datar, rata, dan murni, dapat menampung para Buddha dari 8 penjuru yang datang berkumpul. 8 penjuru adalah mengumpamakan jalan mulia beruas 8. Negeri yang diubah seperti satu negeri Buddha, datar, rata, dan murni, sehingga dapat menampung para Buddha dari 8 penjuru yang datang berkumpul. Sebenarnya, yang dikatakan 8 penjuru telah berkumpul di sini dapat mengatakan 10 penjuru juga atas bawah, sehingga disatukan adalah 10 penjuru. Yang benar-benar dapat menerima Dharma Buddha adalah 8 penjuru. Karena ajaran kendaraan besar harus melampaui 5 kendaraan, sehingga adalah duduk pada 8 penjuru. 8 penjuru, ajaran Buddha yang dapat diterima manusia mulai kembali ke posisinya, sehingga disebut negeri yang diubah seperti satu negeri Buddha, datar, rata, dan murni, dapat menampung para Buddha dari 8 penjuru yang datang berkumpul. Yaitu Buddha 8 penjuru, datang dari 8 penjuru, penjuru timur, penjuru selatan, timur, barat, semuanya datang. 4 mata angin tengah juga datang berkumpul. Ini yang kita harus bersungguh hati memahaminya. Bagaimana menyebarkan Dharma, kita dapat mempergunakannya. Juga bagaimana supaya setiap orang dapat menggunakannya, ini tergantung pada kita. Mendengar Dharma, apakah senantiasa bersungguh hati?